Story Podcast. Halo semuanya, selamat datang di podcast kami. Kali ini aku ngobrol dengan mahasiswa prodi bimbingan dan konseling. Nah, di sini kita akan ngomongin yang berhubungan dengan BK. Salah satunya itu teknologi konseling online. Nah, di sini bersama saya hari ini Mbak Laila, seorang mahasiswi bimbingan dan konseling yang dimana akan membahas topik hari ini. Ya, di sini saya Laila Nuryasati sebagai seorang mahasiswi prodi bimbingan dan konseling pendidikan Islam. Mbak Laila, apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Di sini senang sekali ya bertemu dengan Mbak Laila. Ngomong-ngomong, Mbak Laila sekarang semester berapa? Kalau sekarang masih semester 3. Susah gak sih masuk di BK? Awal-awalnya sih enggak ya, lancar-lancar aja. Tapi kalau sekarang kan sudah mulai masuk semester 3 nih, sudah enggak belajar umum-umumnya seperti itu. Jadi ya sudah mulai ke teori sama prakteknya seperti itu. Tapi menurut Mbak Laila nih ya, gampangan masuk di BK apa di prodi lain sih? Kalau menurut saya sih di BK, karena kan BK kan kemauannya saya sendiri. Jadi kalau kayak untuk masuk ke prodi lain itu kayaknya enggak deh, soalnya udah kemauannya saya sendiri untuk masuk ke prodi BK. Oh, berarti itu minat dan bakatnya Mbak Laila kayak bersosialisasi, kayak membantu gitu ya, membantu. Tapi ngomong-ngomong, menurut Mbak Laila itu materinya itu susah apa enggak sih? Atau ada praktek, atau ada teori ini harus diselesaikan gitu? Kalau susah ya sedikit ya, masih sedikit, cuman ya itu ya, tapi kan biasanya kan kalau saya dengar dari kating-kating yang sudah wisuda, kayak kan sambil nanya ya di mana itu apa aja yang ada di BK, terus dikasih tahu kalau semester 1 sampai semester 2 itu masih pelajaran umum kayak masih di SMA. Terus kalau sudah masuk semester 3 sampai selanjutnya itu sudah masuk ke kayak teori, praktek. Nah, itu sudah mulai bikin bingung ya kok langsung ke praktek gitu. Musik, oh berarti nanti kan Mbak Laila bisa kan nganu apa nanti mau mahasiswa atau muridnya sendiri kalau mau konseling kan nggak usah mikir gimana nih kan udah belajar di semester 3 sampai sekarangnya kan. Ya kalau semester 3 ini sudah alhamdulillah ya, walaupun sangat bikin terkejut gitu ya. Jadi sudah pernah melakukan konseling. Seru kayaknya ya. Seru. Jadi bisa mengetahui apa aja sih problem dari siswa tersebut gitu. Iya, bisa mengetahui permasalahan dan bisa mengatasi gitu ya permasalahannya. Oke, di sini kita apa ya? Kita masuk ke pembahasan ini ya. Kan biasanya ada orang yang salah-salah mengartikan gitu ya Mbak Ica. Salah mengartikan BK. Kalau anak BK itu nanti kalau masuk anak BK itu anak yang bermasalah, nanti orang tuanya takut gitu mau BK. Nah, menurut Mbak Ica ini gimana sih cara ngehilangin gitu kepada orang tua? Nah, maksud dari BK ini apa sih biar semuanya tahu gitu? Kan orang-orang kan suka salah mengartikan gitu. Ya kalau memang banyak sih yang menentukan seperti itu. Iya. Jadi kendalanya itu kan pasti banyak yang mau konseling, berbagi cerita. Nah, untuk bimbingan konseling itu kan artinya memberi bantuan seperti itu, memberi bantuan kepada mahasiswa yang sedang memiliki masalah pribadi, keluarga atau karirnya seperti itu. Jadi kita bisa memberikan apa ya pengertiannya untuk kalau Oke, aku menyimpulkan pernyataan dari Mbak Ica nih bahwa bimbingan dan konseling itu mengatasi atau membantu seseorang yang mengalami masalah. Nah, di sini kita sudah masuk dari inti dari perbincangan kali ini yang dimana kita membahas topik yang sangat relevan dan semakin berkembang di dunia bimbingan dan konseling yang dimana yaitu teknologi konseling online. senang banget ya bisa
berbicara atau berbincang tentang teknologi tersebut, karena kan teknologi konseling online itu kan sekarang lagi tren ya. Banyak juga yang menggunakan dan sudah banyak yang mendapatkan manfaatnya seperti itu. Apalagi di dunia bimbingan konselingnya gitu. Menurut Kak Ica nih, teknologi konseling online itu apa sih? Oke, teknologi konseling online itu merupakan platform digital yang digunakan untuk memberikan layanan konseling seperti itu. Jadi baik dari masalah pribadi, psikologis atau akademisnya. Kan kalau layanan konseling itu kan dilakukan secara tatap muka ya atau secara langsung. Sekarang itu bisa digunakan kayak melalui dunia maya gitu. Jadi sudah bisa melalui kayak seperti video, chat atau menggunakan email juga bisa sekarang. Jadi itu manfaatnya bisa memudahkan atau membantu orang lain jika dia memerlukan bantuan di mana saja dan kapan saja. Berarti di sini teknologi konseling online itu banyak manfaatnya ya, seperti kita yang rumahnya jauh gitu, bisa kayak daring mungkin atau video call menggunakan Zoom atau email kata Mbak Ica ya, atau video call menggunakan apa tuh WA ya. Oh, berarti sangat bermanfaat ya sekarang ini teknologi sudah berkembang. Iya gitu. betul sekali, banyak manfaatnya seperti itu. Oh, jadi teknologi konseling ini jadi bisa membuka peluang bagi siapa saja yang ingin atau di rumahnya jauh. Nah, gitu kalau kayak ada anak introvert yang malu ketemu konselor bisa melakukan sesi konseling online. Ya benar sekali, kan pasti ya mereka itu akan merasa malu atau takut seperti introvertnya itu kan ya. Jadi di teknologi konseling online ini memberikan rasa anonimitas supaya mereka itu merasa nyaman dan terbuka ketika sedang melakukan proses konselingnya seperti itu. Atau ingin melakukan proses konselingnya. Oh ya. Nah, kita bicara lebih jauh tentang potensi manfaatnya untuk dunia bimbingan dan konseling ini di masa depan, apa saja sih manfaat teknologi konseling online ini untuk BK di masa depan gitu? Oke, potensi manfaatnya teknologi online di masa depan ya itu sangat luar biasa ya. Jadi salah satunya itu untuk meningkatkan kualitas layanan mereka. Nah, jadi teknologi ini memungkinkan konselor itu untuk mengakses lebih banyak sumber daya ya atau penggunaan alat canggih seperti menggunakan teknologi kayak AI untuk membantu dalam penelitian awalnya. Juga selain meningkatkan kualitas layanan mereka juga teknologi ini juga memungkinkan kolaborasi antara konselor. Nah, jadi konselor ini bisa bekerja sama dengan konselor lain untuk memberikan layanan yang lebih komprehensif nih. Jadi bahkan teknologi bisa membantu dalam pengembangan platform digital dan pelatihan untuk konselor. Jadi manfaatnya sangat banyak ya. Jadi konselor nanti bisa produktif juga ya, nggak harus tatap langsung dengan kliennya gitu. Iya. Jadi kita meskipun jarak jauh bisa juga ya. Jadi sekarang mulai canggih semua. Iya, sudah canggih. Ngomong-ngomong nih, kan biasanya di dalam teknologi itu pasti ada tantangan atau kekurangan gitu. Nah, yang mungkin dihadapi BK ini, nah apa saja sih tantangan yang mungkin dihadapi dalam teknologi konseling online ini BK-nya? Betul sekali. Meskipun banyak manfaatnya, pasti juga ada beberapa tantangan ya seperti itu. Oke. Yang pertama itu akses terhadap teknologi itu sendiri ya. Jadi tidak semua orang itu memiliki perangkat yang memadai atau akses internetnya yang stabil. Misalnya nih seperti daerah-daerah yang belum terjangkau internet cepat. Nah, ini bisa juga menjadi hambatan besar. Selain itu juga ada tantangan terkait dengan keamanan dan privasinya, seperti konseling itu sering melibatkan informasi pribadi dan sensitif. Jadi konselor dan penyedia platform harus memastikan bahwa data klien itu harus aman ya, dengan menggunakan teknologi enkripsi dan proteksi data yang kuat seperti itu. Oh, berarti ini
penting banget ya untuk Penting dong. memastikan data Iya. dari kliennya supaya nanti kalaupun data itu nanti terbocor kan nanti kerahasiaan data klien kan pasti itu menyebar kan. Iya. Jadi ya berarti tantangannya sangat sulit dari dalam privasi itu ya. Iya, jadi kan adanya eh, teknologi enkripsi atau proteksi data yang kuat itu Ya, bisa betul. memastikan bahwa data kalian itu pasti akan aman Ya, seperti itu. betul betul. Masalah teknis nih kan kayak data keamanan privasi. Nah, apa sih tantangan lain dari teknologi konseling ini? Oke, pasti ada ya tantangan lainnya kayak yang saya lihat itu adalah kompetensi digitalnya. Baik klien maupun konselor itu perlu memiliki keterampilan dasar dalam menggunakan platform online. Jadi konselor yang terbiasa melakukan sesi tatap muka nih sebelumnya, nah itu mungkin kesulitan pada awalnya ketika untuk beradaptasi dengan format online ini. Jadi klien juga mungkin tidak tahu nih bagaimana cara memanfaatkan fitur yang ada di platform teknologi online ini. Berarti kita harus kayak kasih tahu tata caranya dulu gitu supaya kita nanti bisa langsung kalau ada sesi konseling kita bisa langsung ada fitur ini fitur itu ya. Jadi juga para konselor yang belum terbiasa menggunakan platform online ini, jadi mungkin bisa belajar dulu gitu, harus memahami biar tidak membingungkan kliennya. Oh, jadi di sini konselor harus melakukan pelatihan teknologi supaya nanti rampil ya dalam melakukan platform online ini. Iya. Nah, di sini juga bisa membantu mereka mengatasi apa yang tidak tahu dari mereka sehingga memaksimalkan antara interaksi dengan konselor dan kliennya Iya, gitu. betul. Oh, iya. Oke, betul sekali. Pelatihan itu memang sangat penting ya. Selain itu, kita juga bisa mengembangkan platform konseling yang lebih ramah pengguna, misalnya dengan menyediakan tutorial bagi klien dan konselor tentang cara menggunakan fitur-fiturnya. Jadi dari platform tersebut kita juga bisa menggunakan nih kayak chatbot sebagai langkah awal untuk menjawab pertanyaan umum atau memberikan dukungan emosional ringan sebelum sesi konseling itu dimulai. Oh, ya. Jadi teknologi konseling ini alat baru yang sangat powerful digunakan untuk konseling meskipun banyak tantangan ya yang dihadapi konselor mestinya. Seiring berkembangnya teknologi bisa benar-benar memberi dampak positif ya bagi konseling atau kliennya gitu. Ya, tepat sekali Mbak Maria. Teknologi itu memiliki potensi luar biasa untuk memperluas jangkauan layanan konseling dan meningkatkan kualitas layanan mereka di masa depan. Nah, dengan pendekatan yang tepat, kita bisa mengatasi tantangan-tantangan ini dan membuat konseling menjadi lebih mudah diakses oleh semua orang. Terima kasih banyak Mbak Ica. Sumpah seru banget ya sekarang apa materinya yang kita ampu ini kan nantinya bisa kita dapat menambah wawasan dari Mbak Ica ini. Saya juga akan menambah wawasan dari pernyataan dari Mbak Ica ini. Semoga para pendengar ini nanti dapat meningkatkan layanan konseling yang dimana konseling ini dapat dijangkau di masa depan dengan pendekatan yang tepat atau teori-teori yang tepat. Meskipun banyak sekali tantangan yang dihadapi, tapi nantinya para konselor dapat membantu klien yang susah untuk berinteraksi. Sama-sama ya Kak Maria, sudah mengundang saya nih di podcast yang sudah dibuat oleh Kak Maria. Jadi makasih juga buat para pendengar. Semoga saja yang dibahas kita itu dari tadi semoga bermanfaat untuk orang lain seperti itu. Baik, di sini setelah sesi kita telah berakhir, di sini kita mengucapkan terima kasih kepada pendengar yang dimana telah menonton podcast kami berdua. Sebelumnya terima kasih ke Mbak Ica, selamat tinggal dan tetap jaga kesehatan untuk Mbak Ica. Sama-sama, terima kasih. Ya.